Okay, good morning everyone. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin apabila selama perkuliahan ini saya ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pembahasan materi kita gitu ya. Kemarin terakhir sebelum Idul Fitri kita ketika bulan Ramadan ya kita membahas tentang academic journal, menyunting academic journal, menyunting artikel jurnal akademik gitu ya. Tetapi di pertemuan kali ini saya akan menambahkan bahwa tulisan akademik itu bukan hanya artikel jurnal, tetapi ada juga jenis-jenis tulisan yang lain yang tergolong ke dalam teks akademik gitu ya. Oke, di antara beberapa uh, kalian pasti sudah sering atau familiar mendengar gitu ya teks akademik, di antaranya juga ada skripsi gitu ya yang ditulis oleh mahasiswa yang akan memperoleh gelar strata 1 atau S1 gitu ya, bachelor degree, undergraduate. Lalu ada thesis untuk mahasiswa S2 yang akan memperoleh gelar strata 2 gitu ya, atau master, magister gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Ini biasanya disebut pasca sarjana. Lalu ada juga nanti yang untuk memperoleh strata 3 atau doktor atau PhD. PhD itu singkatan dari Philosophical Doctor, berbeda dari MD. MD itu Medical Doctor yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh perbedaannya dari huruf kapital D-nya. Kalau untuk mahasiswa S3 itu D-nya besar gitu ya. Kalau untuk dokter D-nya kecil. Selain teks akademik tersebut gitu ya, nanti ada juga berupa misalkan buku referensi, jadi buku ajar referensi yang digunakan oleh dosen ataupun guru untuk mengajar, itu juga disebut teks akademik. Nah, teks akademik di sini nanti ada yang berupa buku gitu ya, atau ada juga yang jadi bisa jadi juga gitu ya, Bapak Ibu dosen kalian menulis sebuah teks yang formatnya seperti skripsi gitu ya, tetapi karena tentu saja Bapak Ibu dosen kalian sudah lulus saat tadi, sebenarnya bukan skripsi walaupun bentuknya mirip. Nah, ini disebutnya namanya monograf gitu. Jadi monograf ini ada satu ketentuan tertentu saat satu teks gitu. Kalau buku kan kita bisa bebas. Mau chapter 1 apa, chapter 2 apa, mau tata tulisnya seperti apa, itu bebas. Tetapi kalau monograf tidak ya, ada aturan yang harus diikuti gitu. Nah, disitulah kenapa namanya monograf. Mono itu kan satu ya. Lalu ada juga nanti sebenarnya seperti manual book yang digunakan seperti buku panduan gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah membaca-baca dokumen yang dikeluarkan Kemendikbud atau kementerian-kementerian lain ketika mencari lokasi magang dan lain-lain gitu ya, itu juga buku panduan-panduan seperti itu untuk atau yang dalam konteks akademik untuk mahasiswa gitu ya, untuk siswa, untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia di akademisi gitu ya, itu juga bisa disebut sebagai teks akademik sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa macam, bukan hanya buku saja gitu. Nah, kita akan pelajari cara menyunting jenis-jenis teks tersebut gitu. Tetapi mungkin akan lebih banyak pada skripsi atau kalau dalam referensi saya di sini itu tentang dissertation. Tapi sebenarnya sama saja. Sama saja maksudnya adalah hanya beda tingkatannya. Ya, walaupun mungkin tingkat kesulitannya akan berbeda, tetapi secara format tidak banyak, kurang lebih sama gitu ya. Tapi nanti secara template ini akan sangat berbeda tergantung template yang digunakan oleh universitas di mana mahasiswa tersebut belajar. Gitu. Jadi mungkin seperti di UGM itu dia hanya skripsinya itu boleh hanya 3 bab. Jadi pendahuluan, lalu
isinya gitu ya, discussion, lalu yang ketiga conclusions. Tetapi kalau seperti di Undio, di UNY gitu ya, itu harus minimal 5. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 teorinya, bab 3 metode penelitian, keempat temuannya gitu ya, findings and discussion, kelima baru conclusion atau kesimpulan. Jadi ada berbeda-beda. Bahkan di UGM sendiri pun mungkin beberapa fakultas punya aturan yang berbeda-beda. Jadi itu yang harus kita ikuti. Tetapi dalam penulisannya tetap sebenarnya sama, gaya menulisnya sama. Nah, kemarin kita sudah pelajari seperti peraturan dalam penulisan yang tentu saja nanti ketika kita sebagai penyunting bertugas untuk menyunting tulisan dari akademisi jadi sebenarnya sama saja seperti menyunting skripsi, tesis, dissertation itu sama seperti kita menyunting teks jurnal artikel jurnal sebenarnya. Jadi peraturan-peraturan yang kemarin kita pelajari itu sebenarnya sama, gitu ya. Artinya tidak boleh pakai personal pronoun dan lain-lain, gitu ya. Repetition dan sebagainya itu harus dikurangi. Lalu juga tidak perlu adanya rhyming di situ, tidak perlu. Artinya kalau mau pakai di beberapa tempat boleh, tetapi ini bukan sebuah kewajiban. Jadi kita kalau menulis skripsi tidak perlu tulisan kita tuh berima. Berima tuh ujung-ujung kalimatnya sama gitu. Itu tidak perlu seperti itu. Ya. Jadi secara peraturan baik itu ketika menulis dan menyunting sebenarnya sama antara teks akademik seperti tadi ya, monograf, skripsi, tesis, disertasi sama seperti kita ketika menyunting jurnal artikel. Karena biasanya jurnal artikel merupakan bentuk singkat atau ringkasan dari sesuatu teks yang lebih panjang, yaitu bisa skripsi, tesis, disertasi, ataupun monograf. Gitu. Jadi biasanya kalau monograf itu skripsi sendiri gitu ya, kalau di UGM itu minimal 50 halaman. Tesis itu 75 halaman. Disertasi itu 250 halaman. Nah, ketika dituangkan dalam artikel jurnal, tentu saja itu kepanjangan. Artikel jurnal biasanya paling banyak 700 kata. Tidak mungkin sampai 250 halaman, sehingga harus dipersingkat. Nah, sehingga gitu ya, jurnal artikel itu merupakan ringkasan. Jadi biasanya beberapa topik diskusi ataupun temuan dalam sebuah skripsi, disertasi, tesis gitu ya, biasanya bisa dipecah-pecah menjadi beberapa artikel jurnal gitu. Jadi makanya tadi saya mengatakan aturan penulisan dan penyuntingannya sebenarnya sama. Tetapi yang berbeda gitu ya, kalau dalam jurnal artikel ketika kita mempublikasikan itu di tempat yang berbeda. Artinya penerbitnya itu bukan diri kita sendiri. Walaupun bisa jadi gitu ya, universitas di mana kita belajar, tetapi orang yang bertanggung jawab terhadap penerbitan tulisan tersebut itu berbeda. Kalau skripsi, nama yang tertulis adalah penulisnya gitu ya, mahasiswanya, lalu dosennya, atau misalkan penguji. That's it. Tapi kalau dalam jurnal artikel nanti ada pimpinan redaktur atau editor in chief, ada mitra bestari, editorial team gitu ya, peer reviewer dan lain-lain, dan mereka juga ikut namanya dipertaruhkan dalam jurnal tersebut. Jadi makanya proses reviewnya itu tidak dilakukan oleh diri sendiri, tapi dilakukan oleh orang-orang yang terlibat tersebut, seperti peer reviewer, editorial team. Biasanya bahkan kalau jurnalnya sudah bagus, ada layouter, jadi yang mengatur, menyesuaikan dengan template yang sudah ditentukan, karena kadang orang yang submit itu tidak belum sesuai gitu. Tapi kalau dalam skripsi ini tidak, ya. Ketika skripsi selesai, ya ketika proses bimbingan, ketika proses pengujian, setelah pengujian ada proses revisi, mungkin di situ terjadi perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan gitu. Tetapi tetap pembimbing penyunting ini tidak I wouldn't say hands on, tetapi tidak melihat tulisan skripsi, tesis, disertasi dengan
teleskop gitu ya, seperti penyunting atau editor ketika editor menyunting artikel jurnal yang akan diterbitkan dalam jurnalnya gitu. Jadi sebagai tanggung jawab dari kerapihan dan sebagainya itu adalah tanggung jawab mahasiswa sendiri. At least sebagian besar gitu ya. Jadi walaupun nanti pembimbing, penguji biasanya memberitahu saja, di sini salah, perbaiki seperti ini gitu ya, tetapi biasanya tidak memperbaiki secara keseluruhan, tidak merubah pembimbing atau penguji tidak merubah sendiri, tetap kita yang harus merubah gitu. Jadi mereka yang menunjukkan. Dan biasanya pun gitu ya, misalkan ada satu kesalahan, kekeliruan, lalu kekeliruan ini ditemukan di beberapa titik, biasanya hanya di satu titik saja. Jadi di titik berikutnya tidak diberitahu, tetapi kita sebagai penulis skripsi tersebut diharapkan mengetahui bahwa kita juga harus merubah kesalahan yang sama tersebut yang terjadi di bagian-bagian lain. Itu makanya dalam tesis, skripsi, dissertation itu proses penyuntingan bergantung kepada si mahasiswa atau penulis itu sendiri, ya. Sebagian besar at least. Sehingga memang teknik penyuntingan yang paling tepat adalah self-edit atau menyunting hasil tulisan diri sendiri. Gitu. Jadi itu yang paling tepat. Kalau bisa minta teman ya silahkan, tapi pasti temannya juga repot ya, sudah mengurus skripsi mereka sendiri. Gitu. Jadi nggak sempat ngurus atau ngoreksi skripsi temannya. Gitu. Nah ini yang akan kita pelajari sekarang. Gitu. Jadi dalam menyunting tulisan kita sendiri atau self-edit ini seperti apa. Gitu. Di sini dijelaskan ada 6 tips to self-edit your dissertation. Jadi ada 6 tips. Tapi tentu saja nanti akan banyak tipe-tipe yang tips-tips yang lain mungkin yang belum dituliskan atau diungkapkan dalam artikel ini. Gitu. Tips yang pertama adalah one word at a time. As much as it is impossible to focus on the larger aspect of your text and the way you have carried on from one chapter to another, a line-by-line reading should never be underestimated. When you are proofreading, you are not just checking for the typos or spelling mistakes, you are considering whether every word fits in where it does. Jadi karena kita sendiri yang menulis, kita yang sendiri yang menyunting, dalam banyak kasus malah cenderung entah malas, entah terlalu percaya diri, jadinya jatuhnya arogan gitu ya, menganggap apa yang sudah kita tulis ini yang paling benar. Padahal itu sebuah mindset yang salah. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Gitu. Jadi malah karena kita yang menulis sendiri, kita menyunting sendiri, harusnya kita yang paling tahu what we are meant to write in our text. Jadi harusnya kita yang paling tahu gitu apa yang kita maksudkan untuk ditulis gitu. Jadi kita harus memastikan gitu ya apakah kata per katanya ini sesuai dalam konteks di mana tujuan dalam teksnya ini tadi balik lagi seperti apa gitu ya. Jadi kalau kalian ingat makna sebuah kata itu ada konotatif, ada denotatif. Sebuah kata kalau diletakkan dalam satu kalimat bisa berbeda dengan makna ketika kata tersebut diletakkan dalam kalimat lain. Ya, nah ini juga yang harus kalian perhatikan. Gitu. Jadi kesesuaian antara kata yang digunakan dengan konteks. Terlebih lagi gitu ya kalau nanti teman-teman ujian skripsi bisa jadi satu kata tertentu yang jadi yang jadi pusat perhatian, yang ditanyakan maksud kata ini apa gitu. Nah ini bisa jadi bumerang sendiri kalau teman-teman tidak tahu makna kata itu apa. Gitu. Jadi akan timbul keraguan, do you even write this text yourself? Ya, apa kamu menulis teks ini sendiri? Kok satu kata ini yang katanya kamu tulis sendiri, kok kamu tidak tahu? Gitu. Jadi you have to know every word that you put in your thesis. Gitu. Termasuk juga ketika memastikan spelling atau pengejaan katanya itu juga harus tepat. Tidak boleh salah typo, salah pengejaan gitu. Itu harus kita pastikan.
take a seat as a reader and try to gauge in if a person reading your document for the first time will understand and make sense of each line. Jadi kita tipsnya adalah kita harus menarik diri, gitu ya, seolah-olah kita bukan penulis teks ini. Lalu kita duduk, kita baca teks ini. Apakah kita, kalau kita bukan orang yang menulis teks ini, kita itu mengerti atau tidak? Jadi kalau kita menemukan kesalahan, kita jangan don't take it personally, jangan baper. So itu kita tulisan kita sendiri, yang menemukan kesalahan kita sendiri. We don't have to be defensive, gitu ya. Dari situ nanti kita bisa membenarkan. Kalau kita bisa menarik diri ketika membaca teks yang kita tulis sendiri, bukan sebagai penulisnya. Gitu. Lalu ini juga apa ya? Nanti teman-teman mungkin akan mengalami ketika misalkan kalian masuk berapa 2020, lalu misalkan lulus tahun depan 2024. Ketika lulus, lalu skripsi yang kalian tulis dari 2023 sampai 2024 ini 5-10 tahun kemudian ketika kalian baca lagi pasti akan kok jelek banget gitu. Itu tandanya kalian sudah ada jarak gitu di antara kalian sebagai penulis dengan hasil tulisan kalian. Makanya nanti bisa melihat lebih objektif. Nah, ini kadang memang sulit untuk melihat hasil tulisan kita sendiri secara objektif masih dalam real time, masih dalam waktu yang sama. Gitu. Jadi, itu yang harus bisa kita lakukan. Gitu. Jadi, jangan baper kalau kita menuliskan yang nantinya malah jadi enggan untuk membenarkan. Gitu. Jadi, tidak boleh seperti itu. Lalu, tips yang kedua adalah check the flow of your argument. Jadi kita harus memastikan aliran dari argumen yang kita tulis. Memang gitu ya, salah satu keuntungan atau kemudahan dalam menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu memang adanya pembagian subbab. Pembagian subbab ini memudahkan kita loncat dari subbab sebelumnya membahas apa, kita tidak perlu memberi bridging atau menjembatani dari subbab sebelumnya ke subbab berikutnya gitu. Tetapi kalau kita bisa melakukan itu akan lebih baik gitu. Jadi misalkan kita mengakhiri subbab latar belakang, misalkan research background kita. Lalu subbab kedua adalah focus of the research atau research limitation. Research focus atau research limitation gitu ya. Jadi apa yang kita fokuskan dalam penelitian ini berangkat dari latar belakang yang tadi. Nah ini sebenarnya walaupun terpisah oleh subbab, tetap kita harus memperhalus peralihan tersebut. Misalkan kita bisa mengatakan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memfokuskan pada bla 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 bla. Sehingga peneliti tidak membatasi penelitian ini untuk tidak meneliti bla 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 bla. Jadi ada berdasarkan, nah itu artinya kita menjembatani antara bab sebelumnya ke bab setelahnya. Gitu. Jadi jangan langsung loncat. Gitu. Makanya di awal chapter pun gitu diberi pembuka, diberi opening, diberitahu pembacanya itu bab ini akan membahas apa saja. Makanya biasanya di awal bab 1 misalkan, this chapter will provide the background, bla bla bla. Jadi disebutkan subbab-subbab yang ada itu apa saja. Gitu. Tapi menyebutkannya secara paragraf ya, bukan seperti list. Gitu. Begitu juga di bab 2. Bab ini akan menjelaskan tentang teori penelitian terdahulu dan sebagainya. Itu disebutkan dulu. Memperhalus people is reader when delving into our text. Jadi mempermudah, memperhalus pembaca ketika terjun ke dalam teks kita. Makanya nanti salah satu aspek yang penting juga dalam penulisan teks, bukan hanya untuk skripsi ya, hampir semua teks gitu, yaitu adanya coherence and cohesion. Coherence and cohesion.
Kalau fiksi mungkin boleh bebas gitu ya, karena biasanya kalau fiksi ada apa namanya, ada plot holes, ada jump gitu. Jadi loncat misalkan di bab sebelumnya tahun sekian, bab berikutnya tahun sekian, loncat itu boleh kalau dalam fiksi. Tapi kalau dalam non fiksi termasuk dalam teks akademik itu tidak boleh, harus mengalir. Tips berikutnya adalah recheck the basic of grammar and punctuation. Ini sama ya seperti artikel jurnal kemarin gitu ya, kita harus memastikan paling tidak gitu ya grammar basic seperti past present, simple present, simple past, simple future itu sudah harus betul. Kalau misalkan ada conditionals, ada complex sentences, lalu penggunaan linking word-nya itu boleh berdasarkan taste, selera. Tapi kalau basic grammar tidak. Gitu ya. Ini seperti bagian ilmiahnya dari bahasa Inggris ya, grammar. Apapun ya bukan apapun ya. How do I say it? Apapun jenis, bukan apapun jenis teksnya ya. Apapun, kalau dalam teks akademik ya, apapun jenis teks akademiknya, grammarnya harus betul. Karena kalau dalam puisi, dalam novels, ya fiction itu boleh tidak betul. Lalu juga kita harus memperhatikan punctuation. Kalimat itu rumus dasarnya bukan hanya subjek dan verb, tetapi juga diakhiri oleh titik, period. Harus diakhiri titik. Jadi kalau belum ada titiknya, berarti ini masih open ending sentence-nya. Lalu juga misalkan penggunaan koma. Ketika kita misalkan memparalelkan apple, oranges, and grapes. Apakah sebelum grapes-nya, sebelum and, diberi koma atau tidak? Lalu misalkan nanti ada lagi penggunaan titik koma, semicolon. Lalu misalkan ketika kita menggunakan tanda petik, apakah titiknya di akhir kalimat tersebut itu sebelum atau setelah tanda petik kedua? Nah, itu harus kita make sure, harus kita pastikan. Lalu tips yang berikutnya adalah run a spell check. Jadi ini tadi ya sama seperti nomor yang pertama. Jadi kita harus memastikan spelling, pengejaan dari kata-kata yang kita tuliskan. Sudah sesuai atau belum. Misalkan kita menulis dalam British English. Kalau ada kata yang dalam American English, berarti harus kita rubah. Untuk grammar, spelling, punctuation, memang kita bisa menggunakan perangkat seperti Grammarly ya untuk mempermudah gitu. Tetapi untuk yang slow itu tadi tidak bisa. Kita harus memperhatikan secara sesama dengan sendiri. Lalu berikutnya, check the consistency of the used term. Jadi kalau kita menggunakan istilah-istilah dalam suatu istilah-istilah tertentu gitu ya, dalam tulisan akademik kita, nah ini biasanya ketika istilah tersebut pertama kali diungkapkan, disodorkan gitu ya, kalau kata-katanya panjang, dituliskan lengkap terlebih dahulu. Misalkan United States of America, ditulis lengkap seperti itu. Setelahnya nanti kita boleh menyingkat USA atau US. Tapi ini pun harus diperhatikan ketika disingkat, apakah antara, masukkan itu akronim ya namanya. Singkatan yang diambil huruf awalannya, apakah akronim tersebut masing-masing hurufnya dipisahkan titik atau tidak. Itu harus seragam. Gitu. Jadi ketika sebuah kata awalnya belum familiar, berarti harus dijelaskan dulu di awal. Lalu berikutnya boleh pakai singkatannya atau pendekannya misalkan. Tetapi memang kalau dalam teks akademik biasanya tidak boleh menggunakan singkatan. Misalkan kata abbreviation. Kalau dalam misalkan lagu, puisi, novel boleh, atau dalam daily conversation, utterances,
boleh kita menyingkat abbreviation jadi a brief. Tetapi kalau dalam teks akademik tidak bisa, harus abbreviation. Tetapi berbeda dari misalkan kata abdominal, perut artinya. Kalau disingkat abs, itu semua orang tahu. Artinya sama, merujuk ke hal yang sama, perut. Tetapi biasanya memang kalau abdominal, perut in a larger sense ya, mau bagaimanapun bentuk perutnya. Tapi kalau abs biasanya perut yang six pack gitu ya, misalkan merujuknya ke satu spesifik tertentu. Tetapi orang lebih mengenali atau lebih lumrah digunakan. Gitu. Jadi boleh dipersingkat. Tapi kalau dalam abstraknya, karena dalam skripsi, tesis, disertasi pun ada abstraknya ya. Ini biasanya boleh langsung menggunakan singkatan. Tetapi dalam teksnya itu tidak. Lalu yang terakhir ini tips sebagai publication ya, menggunakan Google Scholar. Jadi ini untuk database seperti portofolio kita sebenarnya. Jadi ini memang kalau sudah terbit gitu ya, jangan lupa dimasukkan ke dalam Google Scholar, akun Google Scholar kita agar tulisan akademik kita terdaftar dalam list teks yang kita tulis. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya mungkin rangkum saja. Jadi teks akademik itu bukan hanya artikel jurnal gitu ya, tetapi juga seperti yang nanti akan kalian eksekusi gitu ya, skripsi. Lalu kalau kalian lanjutkan nanti akan ada thesis dan dissertation. Lalu ada juga misalkan teks serupa gitu ya, yang ditulis dosen atau peneliti disebutnya monograf, itu juga termasuk atau tergolong ke dalam teks akademik. Dan ini treatment penyuntingannya sebenarnya sama kurang lebih gitu ya, seperti kita menyunting jurnal artikel. Tetapi karena yang menerbitkan itu bukan penerbit jurnal, tanggung jawab penyuntingan biasanya berada pada si penulis sendiri. Sehingga teknik penyuntingan yang efektif untuk digunakan adalah self-editing. Kecuali mungkin teman-teman mau membayar editor dari luar gitu ya. Atau meminta temannya, kalau temannya ada yang berbaik hati silahkan. Tapi kalau tidak, mau tidak mau kita harus self-edit. Jadi makin sedikit tulisan yang teman-teman sodorkan kepada pembimbing, semakin cepat juga nanti proses bimbingannya. Jadi semakin sedikit kesalahannya, ya tentu saja semakin cepat proses pembimbingannya. Oke, kalau tadi ada pertanyaan, saya cukupkan sesi Zoom hari ini. Thank you so much everyone for joining. I will see you next week. Bye-bye everyone. Have a good weekend.